mulai dari keseimbangan parsial ya, dengan keseimbangan umum. Sebenarnya apa bedanya gitu kan. Mungkin teman-teman pernah belajar, ya pastinya pernah ya, di PIE kita udah kenal equilibrium gitu kan. Ternyata equilibrium ada yang parsial, ada yang general. Ya, parsial atau partial equilibrium, dia adalah perubahan equilibrium dalam satu atau beberapa pasar secara terpisah. Jadi, dia dianalisis sendiri-sendiri gitu ya. Harga dan kuantitas di pasar lainnya dianggap tetap. Sedangkan general equilibrium atau keseimbangan umum, dia akan melihat ya, equilibrium keseluruhan secara bersama-sama. Ya, jadi saling berkaitan dampaknya. Ini kalau equilibrium di pasar A seperti ini, di pasar B seperti apa, di pasar C seperti apa gitu ya. Itu mereka dianalisis secara bersamaan. Ini adalah ada contoh gitu ya. Misalnya ada satu perekonomian di mana dia hanya menghasilkan dua komoditas. Oke, ini kita menggunakan asumsi ya. Dua komoditas yang mana komoditasnya adalah X dan Y. Ya, mereka bersifat substitusi dan hanya ada dua faktor produksi yang digunakan, yaitu tenaga kerja dan modal. Jadi di sini key-nya juga tenaga kerja dan modal. X dia bersifat lebih labor intensif ya, sedang dibandingkan Y. Dan industri X dan Y adalah keduanya increasing cost industry. Ingat increasing cost industry seperti apa? Ayo di review lagi ya, jangan lupa. Jika demand dari barang X menaik ya, atau naik, maka berikan analisis berdasarkan analisis keseimbangan parsial dan analisis keseimbangan umum. Kita lihat bagaimana perbedaan keduanya gitu ya. Untuk pasar parsial ya, keseimbangan parsial, maka ada asumsi ceteris paribus di mana yang lain dianggap tetap. Jika permintaan X naik, maka harga X naik gitu kan. Profit perusahaan yang memproduksi X naik dalam jangka pendek, sehingga akan ada perusahaan lain yang akan masuk ke dalam pasar tersebut ya. Sehingga akan tercipta equilibrium jangka panjang baru dengan kuantitas dan harga equilibrium yang lebih tinggi daripada sebelumnya gitu ya. Jadi karena dia increasing cost industry, oke, ingat ya. Ini adalah key, ini adalah price ya. Ini adalah demand-nya, kemudian di sini adalah supply-nya. Demand-nya meningkat terlebih dahulu, naik ke sini. Oke, kemudian direspon oleh supply-nya. Di sini. Jadi equilibrium semula ada di sini. Equilibrium yang baru ada di sini. Oke. Itu adalah untuk keseimbangan parsial. Sedangkan bagaimana keseimbangan umumnya gitu ya. Selain dari barang X sendiri, kita juga akan melihat dari barang Y dampaknya seperti apa gitu kan. Karena barang X dan Y bersifat substitusi, maka kenaikan ya atau kenaikan demand dari barang X mengakibatkan kuantitas dan harga dari barang Y turun. Ya, perusahaan mengalami kerugian. Maka beberapa perusahaan akan keluar dari pasar. Equilibrium jangka panjang baru tercipta, di mana kuantitas dan harga equilibrium lebih rendah daripada sebelumnya. Bagaimana dampaknya pada pasar faktor produksi gitu ya. Produksi X yang meningkat ya, dan produksi yang berkurang akan mengakibatkan pergeseran faktor produksi antar kedua industri tersebut. Karena X bersifat labor intensif ya, maka dia lebih membutuhkan banyak pekerja. Ya, price of labor akan naik dibandingkan price of capitalnya. Bukannya yang Y dia mem-PHK orang juga, kan ada industri yang tutup juga, ya, tapi di sini lebih labor intensif daripada yang Y, sehingga X dampaknya terhadap pasar faktor industri, pasar faktor produksi lebih besar daripada Y. Kemudian kita akan masuk ke dalam efisiensi ekonomi ya. Alokasi sumber daya dia akan dikatakan efisien jika tidak mungkin ya membuat satu orang atau lebih menjadi lebih baik tanpa membuat setidaknya satu orang lainnya menjadi lebih buruk. Jadi kalau ada yang mau lebih baik, yang lain harus lebih buruk. Itu kunci daripada efisiensi ekonomi. Keuntungan oleh satu atau lebih orang tanpa ada orang lain yang menderita dikenal dengan peningkatan Pareto atau Pareto improvement. Jadi kalau ada satu orang yang dia mendapatkan keuntungan lebih banyak ya, tanpa membuat kerugian orang lain, maka dia disebut sebagai Pareto improvement atau peningkatan Pareto. Ya, apabila keuntungan telah tercapai, dalam hal ini jika ada orang dia ingin menambah kenikmatan dia dan orang lain harus menderita, ya, jadi ada yang satu naik, ada satu turun, maka kondisi ini disebut sebagai Pareto optimal atau Pareto efisien.
Efisiensi dalam alokasi mengharuskan 3 kondisi efisiensi. Yang pertama adalah konsumsi, kemudian produksi, dan bauran atau konsumsi dan produksi. Kita akan bahas satu-satu dimulai dari efisiensi dalam konsumsi. Oke, alokasi sumber daya dikatakan efisien ya bila barang dan jasa tidak dapat direalokasikan ya, antar konsumen tanpa membuat salah satu konsumen dirugikan atau tingkat kepuasannya menurun. Efisiensi konsumsi mensyaratkan bahwa tingkat substitusi marginal untuk kedua individu adalah sama. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka perlu direalokasi antara individu A dan B atas komoditas yang tersedia, sehingga bisa membuat satu orang lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Maksudnya gimana? Kita lihat aja ke kurvanya. Ya. Kita mulai dari titik H. Oke. Dari titik H ini, ya, B1 masih bisa naik ke B3. Ya, dari sini dia masih bisa naik ke sini. Sedangkan A1 bisa naik ke A3. Ya. B1 bisa naik tanpa mengurangi A1. Ya, berarti dia belum efisien. Ya. Maka kita realokasikan H dulu. Ya, misalnya B-nya bertambah gitu kan. B1 ke B3. Sehingga kita sekarang equilibrium kita pindah ke titik C. Gini kan. Jika A ingin menjadi A2 bertambah, maka B3 harus turun ke B2. Ini dinamakan kondisi efisien, ya. Maka kondisi C, D, E ini disebut sebagai kondisi efisien. Karena apa? Karena tidak mungkin satu pihak bertambah kepuasannya bertambah tanpa mengurangi kepuasan orang lain. Jadi kalau si A mau meningkat, si B harus turun gitu kan. Nah, hubungan C, D, E ini ya dia disebut sebagai titik efisiennya. Ya, tadi disebut sebagai Pareto optimum ya. Titik H, perpindahan H ke C tadi disebut sebagai Pareto improvement. Ya. Titik C, D, E kita hubungkan nanti membentuk consumption contract curve. Ya, di mana setiap titik di consumption contract curve ya, dia adalah efisien. Karena jika X-nya mau bertambah atau A-nya mau bertambah, maka B-nya harus berkurang. Kemudian kita akan lanjutkan ke efisiensi produksi. Ya. Sama konsepnya. Penggunaan faktor produksi dikatakan efisien bila faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi output yang satu tidak dapat direalokasikan untuk menambah output yang lain tanpa mengurangi produksi output yang bersangkutan. Efisiensi dalam produksi dia mensyaratkan bahwa tingkat substitusi teknis marginalnya atau MRTS-nya harus sama ya dalam kedua komoditas. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, perlu diatur kembali alokasi input untuk produksi sehingga menghasilkan lebih banyak satu komoditas tanpa memproduksi lebih sedikit komoditas lainnya. Ya, ini sama ya contohnya kayak yang tadi. Kita mulai dari titik R ya, bedanya di sini adalah L dan K. Ya, labor dan capital kalau tadi X dan Y ya kan. Di sini adalah L dan K. Kita mulai dari titik R ya. Titik R karena dia Y1 masih bisa meningkat ke Y3 tanpa mengurangi X1, berarti dia titiknya belum efisien. Maka perlu kita realokasikan dulu supaya efisien, gitu kan. Maka ada Pareto improvement di sini ya dari titik R ke titik J. Ketika dia sudah di titik J, maka dia sudah mencapai kondisi efisiennya. Kenapa kita sebut sebagai kondisi efisien? Karena kalau X1 mau naik ke X2, ya, maka Y3 harus turun ke Y2. Ya kan? X bertambah baik, ya, Y-nya bertambah buruk. Ya, teman-teman ingat kurva isoquant semakin ke kanan, ya, Y ini X-nya kurva X ini, ya, jika dia semakin ke kanan, maka produksinya kan akan semakin banyak, ya kan? Jadi kalau ingin memproduksi komoditas X lebih banyak, maka produksi komoditas Y dia harus berkurang. Ya. Berarti kalau udah mencapai kondisi ini, dia mencapai kondisi efisien. Ya. Sama, ya, dia disebut sebagai production contract curve dari OX, Y, MN, dan OY. Tiap titik pada production contract curve dia efisien ya, di mana kenaikan produksi X ya harus mengorbankan produksi Y. Berikutnya kita mengenal kurva transformasi, jangan bingung pokoknya. Ya, kurva transformasi ini diperoleh dengan mentransformasikan kurva kontrak produksi dari ruang input KL
Ya, dari sini K dan L. Ya, dari K dan L kita transformasikan ke ruang output, ya, di mana di sini X dan Y. Iya. Titik J-nya, gitu ya. Jadi nanti kombinasinya dia ada di mana, misalnya. Kemudian titik M ini nanti dalam ruang output dia ada di mana. Jadi titik J nanti kita transformasikan ke J aksen, M ke M aksen, ya, dan N ke ini, N aksen. Gitu ya. Kalau titik transformasi tersebut kita hubungkan, ya, maka kita akan membentuk kurva transformasi produk. Kemiringan kurva transformasi menunjukkan tingkat transformasi marginal dari X untuk Y, ya, atau MRT Y, XY, sorry. Ya, di mana dia mengukur kalau kita mau menambah 1X, ya, kita harus mengorbankan berapa Y gitu ya, sehingga L dan K-nya kita realokasikan untuk menambah X gitu ya. Jadi untuk menambah 1X harus mengurangi berapa Y gitu ya. Pada M aksen ini ya, dia kemiringan kurvanya adalah 1. Artinya untuk mengurangi dengan mengurangi 1Y kita dapat menambah 1X ya, atau untuk menambah 1X kita hanya perlu mengurangi 1Y. Semakin ke bawah, kemiringan kurva transformasi semakin besar. Ya, artinya untuk menambah 1X diperlukan Y yang semakin banyak. Ya, dan kurva transformasi ini ya, dia tidak menunjukkan substitusi yang sempurna. Artinya dia substitusinya tidak sempurna. Sehingga kurvanya cembung. Jika substitusinya sempurna, maka kurva transformasinya harusnya lurus. Ya, seperti ini. Jadi untuk menambah 1X, ya, dari sini ke sini, kita hanya perlu mengorbankan 1Y. Kalau sempurna. Kemudian adalah ada efisiensi bauran produk, ya, atau efisiensi dalam produksi dan konsumsi. Kondisi terakhir yang diperlukan untuk efisiensi ekonomi adalah efisiensi bauran produk, di mana perekonomian efisien dalam hal konsumsi dan produksi secara simultan. Ya, kondisi ini secara matematis kita temui MRT XY sama dengan MRS XY sama dengan MRS XY, baik A dan B gitu ya. Ini adalah kurvanya seperti ini ya, kita gabungkan. Keseimbangan pertukaran terjadi pada kurva OACDR OB ya. Di mana jika MRT XY-nya sama dengan MRS XYA dan MRS XYB-nya, ya, dia berada pada titik D. Itu ya. Dengan jumlah sumber daya yang tersedia, ya, jumlah sumber daya kan tetap ya yang tersedia, ya, dalam hal ini adalah tanah atau resource-nya, dan fungsi produksi serta fungsi utilitas tertentu, maka kita akan menjumpai banyak alokasi sumber daya yang efisien. Melalui kriteria efisiensi dalam alokasi yang ada, kita tidak mungkin ya dapat mengidentifikasi satu alokasi tertentu yang paling efisien. Kemudian kita akan mengenal utility possibility curve, ya, yang mana dia menunjukkan berbagai kombinasi utilitas yang diterima individu A dan B, ya, ketika perekonomian dalam keseimbangan umum pertukaran. Utility possibility curve dia menggambarkan titik-titik utilitas maksimum untuk A dengan mempertimbangkan tingkat utilitas B. Dengan jumlah L dan K tetap, ya, serta teknologi konstan, maka perekonomian tidak bisa berada di titik luar F aksen M. Ya, jadi tidak mungkin ada di sini. Ya. Pasti di dalam sini. Ya, mentok-mentok ada di garis ini. Oke. Juga tidak mungkin, ternyata tidak mungkin juga berada di dalam kurva ini. Jadi ini kedua tidak mungkin ya, sorry. Dia hanya bisa di kurva ini aja. Ya. Karena namanya efisien, ya kan. Kalau di sini dia tidak mungkin karena tidak cukup L dan K-nya. Kalau di sini dia bisa nggak? Bisa, tapi dia tidak efisien. Dan yang kita harapkan untuk utility possibility curve adalah efisiensi ya. Di dalam kurva ini berarti tidak efisien dalam hal
seluruh LK-nya tidak digunakan ya dengan baik gitu kan. Ada yang katakan L-nya ada yang menganggur atau kapitalnya tidak digunakan dengan baik oleh labornya ya, sehingga dia tidak mencapai pada kurva possibility-nya. Titik D adalah titik keseimbangan pertukaran dan produksi dia di sini ya. Kemudian ada Grand Utility Possibility Curve ya, dia menggambarkan titik-titik optimal Pareto untuk pertukaran dan produksi yang kita dapatkan dari kurva transformasi. Ya, dari kurva transformasi tadi, maka kita masukkan ke sini. Gitu ya. Kurva ini diturunkan dari kurva transformasi di mana kita dapat memperoleh utility possibility curve yang berbeda dan titik Pareto lain yang optimal dalam hal produksi dan konsumsinya. Kemudian bagaimana fungsi kesejahteraan sosialnya gitu ya. Setiap fungsi kesejahteraan sosial dia menunjukkan berbagai kombinasi utilitas A dan B yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ya, pergerakan di sepanjang fungsi kesejahteraan sosial membuat satu individu lebih baik dan yang lain lebih buruk. Ingat konsep yang tadi ya. Sama seperti menggambarkan fungsi utilitas dalam hal kurva indifferent, kita juga dapat menggambarkan fungsi kesejahteraan sosial dalam hal kurva indifferent kesejahteraan sosial. Seperti ini gambarnya ya. Jadi G adalah Grand Utility Possibility Curve ya, yang G ini. Sedangkan W1, W2, W3 adalah tingkat kesejahteraannya. Seperti pada indifferent curve gitu ya. Kalau di W3 nggak mungkin ya, karena kemampuan perekonomiannya ada di kurva Grand Possibility, di Grand Utility Possibility gitu ya. Kalau di W1 berarti dia kurang sejahtera gitu kan. Kenapa? Karena dia bisa lebih sejahtera lagi di titik D aksen ini. Jadi dia bisa menambah kesejahteraannya di titik D aksen gitu ya. Oke, ini adalah selesai ya, udah selesai untuk pertemuan kali ini karena yang kegagalan pasar dan eksternalitas, kemudian sifat barang konsumsi, dia kita pelajari pada pertemuan terakhir. Jadi pertemuan kali ini kita cukup belajar ya sampai kesejahteraan ya. Setelah ini kita akan lanjut latihan soal.